Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tes perbandingan chip pada power bank. Ini ada dua power bank dengan menggunakan chip yang berbeda. Pertama dari brand Snapper. Ini menggunakan seri chip IP5356. Lumayan terlihat ya, ini lihat 5356. Nah, akan saya bandingkan ke power bank dari brand Acom yang menggunakan seri chip SW. Sebentar saya perjelas dahulu ini. SW6208. Nah ya, seri SW6208 akan saya bandingkan ke power bank yang menggunakan seri IP5356 untuk charging ke berbagai macam perangkat ponsel, diantaranya nanti tes ke Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt sebagai perwakilan buat ponsel Android yang support fast charging 18 watt ya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging Samsung 25 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support super VOOC 45 watt dan VOOC 20 watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes juga ke laptop. Ini saya ada laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Seperti apa performa kedua power bank ini yang menggunakan seri chip yang berbeda dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, pertama coba saya tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNP58. Saya hubungkan lewat jalur USB A dahulu dari powerbank Acom. Nah ini ya hasil dari tes protokol isi daya cepat lewat jalur USB A. Ini support semua protokol isi daya cepat kecuali PD, wajar karena lewat jalur USB A. Lalu Super VOOC dia tidak aktif, wajar karena output dari powerbank ini maksimalnya 22,5 watt. Lanjut kita tes lewat jalur PD. Baik, ini sudah selesai tes lewat jalur PD. Dia langsung PD-nya aktif dengan output daya 22 watt. Selain itu, semua protokol isi daya cepat aktif kecuali VOOC, wajar karena lewat jalur PD dia tidak aktif. Lalu Super VOOC dia wajar tidak aktif karena output dari PB ini sekali lagi maksimalnya 22,5 watt. Lanjut kita tes dari powerbank Snapper. Baik, ini sudah selesai tes dengan menggunakan powerbank Snapper. Ini dia support semua protokol isi daya cepat kecuali PD, benar karena lewat jalur USB A. Lalu Super VOOC tidak aktif, benar karena dia powerbank Snapper ini output maksimalnya 22,5 watt. Lanjut kita tes dari segi output jalur PD. Baik, ini sudah selesai tes protokol isi daya cepat lewat jalur PD dari powerbank Snapper. PD-nya langsung aktif dengan output daya 22 watt. Selanjutnya dia semuanya aktif kecuali Super VOOC tidak aktif, wajar karena output daya sekali lagi powerbank ini 22,5 watt. Nah, kelebihan dari powerbank Snapper ini ternyata dia lewat jalur PD support VOOC. Lihat ini. Nah, sedangkan yang ada di Acom dia lewat jalur PD dia tidak support VOOC. Itu salah satu kelebihan mungkin menggunakan chip IP seri 5356 ya. Baik, lanjut tes charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 48%. Indikator power bank yang ada di Acom AP201 aktif ya. Nah, lihat ini. Oke, kita lihat dari segi daya yang ada di digital display kabel charger, PD-nya aktif dengan daya 14 watt. Sudah cukup maksimal sekali outputnya dari teori 15 watt Samsung adaptive fast charging 15 watt itu. Sekarang kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di ponsel. Fast charging aktif. Oke, lanjut kita tes dari sisi power bank Snapper. Start dari baterai 49%. Lihat ini, dari sisi power bank indikator fast chargingnya aktif. Oke, kita lihat dari sisi digital display yang ada di kabel charger 14 watt outputnya PD aktif. Kita lihat dari sisi ponsel fast chargingnya aktif. Jadi dari sisi kemampuan charging ke Samsung
kedua power bank ini yang menggunakan chip seri yang berbeda untuk Sniper seri IP dan Acom seri SW menunjukkan sebuah kemampuan yang sama ya. Lalu untuk ke Samsung sama-sama aktif dengan fast charging 15 watt, status fast chargingnya sama-sama aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt sekaligus sebagai perwakilan buat ponsel Android yang support fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%, indikator fast chargingnya aktif. Lihat ini, status di fast charging layar ponsel. Kita lihat dari sisi output daya, dia mencapai pada daya yang ada di kabel charger 17-18 watt, naik turun, status PD-nya aktif. Oke, kita lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya pun aktif ya. Saya menggunakan pertama ini power bank Acom. Lanjut kita tes ke power bank Sniper. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 14%, status fast chargingnya aktif. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di kabel charger. Lihat ini, status PD-nya aktif dengan naik turun, sama-sama menunjukkan daya yang kurang lebih sama, 17-18 watt. Lalu kita lihat dari sisi ini, digital display yang ada di power bank, status fast chargingnya aktif. Jadi untuk kemampuan charging ke ponsel yang support fast charging 18 watt, baik dari brand Sniper yang menggunakan chip IP ataupun dari brand Acom yang menggunakan chip seri SW, menunjukkan sebuah kemampuan yang sama-sama support fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging Samsung 25 watt. Saya menggunakan kabel PD ya untuk super fast charging Samsung 25 watt ini. Saya hubungkan sekarang mulai dari power bank Acom dahulu. Lihat, super fast charging 25 watt aktif. Nah ya, oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif. Kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 17-18 watt karena dia di atas 15 watt sudah terbaca support super fast charging Samsung 25 watt. Oke, lanjut saya tes dari sisi power bank Sniper. Lihat start dari baterai 16%, indikatornya tapi fast charging yang aktif. Tadi sempat super fast charging 25 watt tapi berubah ke fast charging. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank. Lihat ini, indikator fast chargingnya aktif. Lihat, dia berada di daya 10,9 watt karena di atas 10 watt terbaca adaptif fast charging 15 watt. Adaptif fast charging 15 watt itu areanya antara 10 watt ke atas sampai maksimal di 15 watt. Jadi dari sisi kemampuan super fast charging Samsung 25 watt lebih bagus dari chip seri SW yang ada di power bank Acom ini ya, karena dia support super fast charging Samsung 25 watt, sedangkan seri chip IP yang ada di brand Sniper ini dia tidak support, bisanya di adaptive fast charging 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support super VOOC 45 watt dan VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%, VOOC aktif. Nah, oke ya. Kita lihat dari segi digital display yang ada di kabel charger, dia berada di daya 13 watt. Ini menganggap sistem Oppo A3x VOOC-nya aktif. Oke, lanjut kita lihat dari sisi digital display yang ada di power bank, status fast chargingnya aktif. Ini dari power bank Acom chip seri SW6208. Lanjut kita tes ke power bank Sniper yang support menggunakan chip IP5356. Saya hubungkan sekarang. Lihat, VOOC juga aktif. Start dari baterai 15%. Oke. Lihat dari sisi digital display yang ada di kabel charger, dia mencapai pada daya 12 watt. Ini menganggap sistem Oppo A3x sudah support VOOC 20 watt. Lanjut, kita lihat dari sisi digital display yang ada di power bank Sniper juga
indikator fast chargingnya aktif. Jadi dari sisi kemampuan VOOC 20 watt, kedua power bank ini sama-sama aktif ya, baik dari brand Snapper yang menggunakan chip seri IP dia aktif VOOC-nya, lalu baik dari brand Acom yang menggunakan seri chip SW dia juga aktif VOOC-nya. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 5%, indikator quick charging aktif. Oke. Biarkan mode ponsel standby biar stabil gayanya. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di power bank, indikator fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Ini dayanya masih naik, kita tunggu sampai pada daya titik maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini ya, dia mencapai pada daya maksimal di atas 18 watt. Ini artinya power bank Acom yang menggunakan chip seri SW dia support turbo charging 22,5 watt ke ponsel Xiaomi karena dia berada di atas daya 18 watt walaupun lebih sedikit, karena turbo charging 22,5 watt itu ringnya di atas 18 watt sampai 22,5 watt. Lihat ini. Nah ya itu ya, jadi kemampuan dari chip seri SW ini cukup bagus sekali, support turbo charging 22,5 watt ke ponsel Xiaomi. Lanjut kita tes yang dari Snapper. Lihat start dari baterai 7%, quick chargingnya aktif, biarkan mode ponsel standby biar stabil gayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging yang ada di power bank aktif. Nah lihat ini, langsung pada daya yang ada di USB Dr. Finirsi dia naik dengan daya yang agak lompat-lompat. Lihat ini 22,5 watt lalu turun 15 watt. Nah ini karakter dari chip seri IP. Lihat, nah ini saya bingung mengatakan support quick charging 18 watt atau turbo charging 22,5 watt. Nah kalau saya ini anggaplah ini support turbo charging 22,5 watt ya, karena dia lompat juga di daya di atas 18 watt. Jadi dari segi kemampuan charging ke ponsel Xiaomi, baik chip seri IP yang ada di powerbank Snapper maupun chip seri SW yang ada di powerbank Acom, sama-sama bagusnya support turbo charging 22,5 watt ke ponsel Xiaomi. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini support PD jalur input 45 watt. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ya port PD-nya. Oke, saya hubungkan sekarang mulai dari powerbank Acom dahulu saya tes. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan lewat jalur USB PD. Oke, ini masih loading, kita tunggu. Nah lihat, ini sudah nyala, status fast charging yang ada di powerbank aktif warna hijau. Lanjut kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi, dia mencapai pada daya maksimalnya 20 watt, 4 dengan struktur daya 12 volt kali 1,6 ampere. Cukup maksimal sekali ya. Dari teori powerbank Acom ini support daya fast charging 22,5 watt. Kalau laptop itu struktur daya voltasenya 20 volt. Ini dengan daya 12 volt ternyata dia ngangkat. Nah ya, itu kemampuan dari powerbank Acom AP201 yang menggunakan chip seri SW. Kita lihat dari segi port laptop ya. Coba saya tata dahulu. Nah lihat nih, dia nyala, port laptopnya berwarna oranye. Jadi cukup bagus sekali ya kemampuan dari chip powerbank seri SW. Oke, lanjut kita tes yang dari powerbank Snapper yang support menggunakan chip seri IP. Baik, ini saya hubungkan sekarang. Nah lihat, dia nyala, berfungsi dengan baik. Kita tunggu. Nah dia ternyata juga support ke laptop, indikator fast chargingnya juga aktif ya. Lihat ini, petir hijau berwarna hijau, maksud saya petir berwarna hijau, dia juga aktif. Kita lihat ini dari segi struktur daya, dia 12,2 volt kali 1,69 ampere sama dengan 20,7 watt. Tadi kalau Acom 20,4 watt kurang lebih ya, sama lah ya. Jadi dari segi kemampuan charging ke laptop, kedua power bank ini sama-sama support ke laptop, walaupun
dayanya sama-sama menggunakan 22,5 wattnya. Chip yang berbeda, kalau sniper ini chipnya IP5356, cukup bagus sekali. Baik, jadi kesimpulannya compare pada kedua powerbank ini yang menggunakan seri chip yang berbeda. Powerbank sniper menggunakan seri chip IP5356. Lalu ketika saya compare dengan menggunakan powerbank Acom menggunakan seri chip SW6208, menurut saya lebih bagus yang dari seri chip SW6208 berdasarkan tes kemampuan fast charging. Powerbank ini support semua protokol isi daya cepat bahkan ke laptop. Lalu saya tes ke Samsung 15 watt, ke Vivo 18 watt, ke Oppo 20 watt, ke Xiaomi turbo charging 22,5 watt, bahkan ke Samsung super fast charging 25 watt. Dia semuanya jalan dan fast chargingnya aktif. Bahkan ke Samsung tadi super fast charging 25 watt dia aktif. Nah, lalu ketika saya tes dengan menggunakan powerbank sniper, semuanya dia juga aktif kecuali ke Samsung. Dia tidak support super fast charging 25 watt, tapi supportnya fast charging atau adaptive fast charging 15 watt. Jadi kesimpulan saya lebih bagus seri chip SW6208 dibandingkan IP5356 dalam video ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video compare kedua powerbank ini yang menggunakan chip seri yang berbeda. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usul lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua peralatan dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.